Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmeisya Pulungan, NPM 20140124. Saya prodi PGSD semester 1 kelas 1C. Di sini saya akan melakukan UTS yang telah dikasih oleh dosen pengampu. Konsep dasar sejarah. 1. Individu dan masyarakat. Individu merupakan unit terkecil masyarakat. Pembentukan masyarakat dapat pula dimaknai sebagai bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah dan menjadi bagian yang lebih kecil. Masyarakat yang berarti bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat yang berarti perkumpulan masyarakat. 2. Struktur pranata dan proses sosial budaya. Struktur pranata adalah pola-pola yang mempunyai kedudukan tetap untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia yang muncul dari kebiasaan-kebiasaan dengan mendapatkan persetujuan dan cara-cara yang sudah tidak dipungkiri lagi untuk memenuhi konsep kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan suatu struktur. Proses sosial budaya. Kebudayaan secara etimologis adalah daya cipta rasa. Berikutnya konsep dasar ekonomi. Pertama, inti masalah ekonomi. Inti masalah ekonomi adanya ketidakseimbangan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. 2. Persoalan ekonomi modern. Salah satu persoalan ekonomi modern adalah jenis, jumlah barang atau jasa yang akan diproduksi serta memenuhi kebutuhan. 3. Pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi di Indonesia berbagai ragam, mulai dari bentuknya, organisasinya, maupun statusnya, usaha sekaligus kemampuan usahanya. Berikutnya konsep dasar sosiologi. Pertama, lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan alami, misalnya pegunungan, hutan, sungai, danau, dan rawa. Berikutnya lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya adalah interaksi antara masyarakat dengan lingkungan. Berikutnya konsep dasar antropologi. Pertama, mendeskripsikan unsur-unsur budaya, yaitu sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem kekerabatan, sistem peralatan hidup, sistem ekonomi, sistem religi, sistem kesenian. 2. Mendeskripsikan Hindu, Buddha, dan Islam. Kebudayaan Hindu yaitu dari segala sesuatu aktivitas orang baik yang telah tertuang ke bentuk benda. Kebudayaan Islam yang berada di dalam hidup masyarakat dan tetap melaksanakan syariat Islam. 3. Mendeskripsikan kebudayaan Barat. Kebudayaan Barat adalah budaya dengan pembinaan kesadaran dengan cara memahami ilmu pengetahuan. Berikutnya konsep dasar politik dan pemerintahan. Pertama, mendeskripsikan penjajah di Indonesia dan akibatnya terpecahnya persatuan bangsa. Berikutnya konsep dasar politik dan pemerintahan. Pertama, mendeskripsikan penjajah di Indonesia dan akibatnya terpecahnya persatuan bangsa, pemecahan wilayah Nusantara, perubahan kebijakan pemerintah, menyalahgunakan mata uang, turun dan naiknya ekonomi, dan sistem pendidikan. 2. Mendeskripsikan perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Penyerahan Jepang kepada sekutu tanggal 15 Agustus 1945 ditandatangani
Dengan kekalahan Jepang itu, maka di Indonesia terjadi vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Para pemimpin memiliki bangsa di Indonesia tidak memiliki kekuasaan lagi. Berikutnya perjuangan bangsa Indonesia mengisi kemerdekaan. Pertama, perjuangan fisik, perjuangan diplomasi, perjuangan roem-royen, dan konspirasi meja bundar. Berikutnya konsep dasar psikologi sosial. 1. Mendeskripsikan sikap hidup masyarakat yang diharapkan. Misalnya dengan tata cara bahasa, sopan dan santun, tidak membeda-bedakan agama, ras, suku, dan bangsa, walaupun kita memiliki keyakinan yang berbeda. Kedua, mendeskripsikan suku, bangsa, adat istiadat, dan pembaharuan di Indonesia. Suku bangsa adalah golongan manusia yang mengidentifikasi dirinya sama dengan melalui dari garis keturunan. Adat istiadat. Adat istiadat adalah salah satu unsur kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Pembaruan di Indonesia. Konsepnya memberikan kesan bahwa segala yang berbau tradisi masih melekat dalam sensi kehidupan masyarakat. Masalah-masalah yang sebelumnya tidak ada bermunculan dengan pesat. Adalah mendeskripsikan masyarakat desa dan kota. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal, usul, dan adat istiadat yang diakui pemerintahan nasional berada di kabupaten. Masyarakat kota. Masyarakat perkotaan lebih menonjol dengan sifat, ciri-ciri, dan orang perkotaan dapat mengurus diri sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.